Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Najmuddin Jadid akan menjelaskan tentang kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir abad pertengahan hingga modern. Oke, langsung saja ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu apa yang melatar belakangi sang mufasir Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam menuliskan kitab tafsir ini. Dalam mukadimahnya, Al-Maraghi menjelaskan bahwa banyak sekali murid-muridnya dan para jamaahnya yang cenderung sangat tertarik dengan penjelasan tafsir-tafsir Al-Quran. Oleh karena itu mereka bertanya soal kitab apa yang mudah dipahami dalam memahami Al-Quran. Kitab tafsir apa sih? Ketika menjawab ini, Al-Maraghi sangat sulit menjawabnya karena kitab-kitab tafsir terdahulu ini sangat sulit dipahami karena sangat banyak faedah-faedah dan ilmu pengetahuan yang mungkin bagi orang awam ini sulit. Itu seperti nahwu, shorof, balago dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kitab-kitab terdahulu pun banyak sekali diselipkan atau dicantumkan kisah-kisah yang tidak sesuai fakta dan akal seperti kisah-kisah Israiliyat. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi berusaha menuliskan atau menyusun kitab tafsir yang berusaha membahas atau menjelaskan tafsiran ayat suci Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Karena itu, tersusunlah kitab tafsir beliau yang dinamai dengan kitab tafsir Al-Maraghi. Kemudian metode penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Maraghi ini yaitu dalam penyusunan ayat suci Al-Quran itu menggunakan metode tahlili karena berusaha membahas dari berbagai aspek. Itu dari penjelasan ayatnya lebih cenderung ke metode muqarron atau membandingkan karena beliau banyak mencantumkan pendapat-pendapat ulama tafsir terdahulu. Kemudian dari sumber penafsirannya beliau lebih cenderung kitab tafsirnya cenderung dalam kategori kitab tafsir bil ra'yi atau dengan akal pemikiran sang mufasir. Dari corak penafsiran kitab tafsir ini lebih cenderung kepada corak adab ijtimai karena berusaha menjelaskan kemukjizatan Al-Quran serta membahas tentang persoalan umat Islam atau masyarakat Islam pada zaman tersebut. Sistematika penulisannya kitab tafsir Al-Maraghi ini awalnya mengemukakan atau mencantumkan sebuah ayat itu untuk dijelaskan. Apabila ada suatu ayat atau beberapa ayat yang memiliki hubungan, maka disatukan menjadi satu pembahasan. Misalnya ayat 37, 38, 39 memiliki hubungan, maka dijadikan satu pembahasan. Kemudian beliau menjelaskan kosakata yang beliau sulit dipahami gitu agar memudahkan pembaca dalam memahami ayat suci Al-Quran. Kemudian beliau mentafsirkan secara ijmali. Itu tujuannya apa? Agar sang pembaca sebelum membahas atau membaca tafsiran yang lebih mendalam, pembaca bisa mengetahui maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Al-Maraghi juga mencantumkan asbabun nuzul dari riwayat-riwayat yang sahih. Al-Maraghi berusaha membahas ayat tafsir Al-Quran ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami serta mencantumkan beberapa pendapat
mufasir terdahulu. Al-Marughi juga dari sistematika penafsirannya sangat menyeleksi kisah-kisah Israiliyat yang ada itu, karena kitab-kitab terdahulu banyak sekali kisah-kisah Israiliyat yang dicantumkan. Kemudian kitab tafsir Al-Marughi ini mengesampingkan istilah-istilah ilmu pengetahuan atau ilmiah yang menurut beliau susah untuk dipahami oleh masyarakat awam, seperti istilah balago, nahu, sorof, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Al-Marughi ini, beliau dalam menjelaskan ayat suci Al-Quran menggunakan kosakata yang mudah dipahami, yang tidak sulit dipahami, serta menjelaskan secara global terlebih dahulu sehingga memudahkan pembaca dalam memahami ayat suci Al-Quran. Al-Marughi pun sangat sekali selektif dalam menyeleksi kisah-kisah Israiliyat. Kemudian Al-Marughi berusaha menghubungkan antara ayat suci Al-Quran dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kekurangannya, ini relatif karena bisa menjadi kekurangan dan kelebihan juga gitu. Kekurangannya yaitu tadi mengesampingkan istilah-istilah ilmiah, nahu, sorof, balago, dan sebagainya, yang mana itu bisa dibilang sebagai ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam mendukung penafsiran Al-Quran. Bisa menjadi kelebihan karena dengan mengesampingkan istilah-istilah tersebut, sang pembaca dapat mudah gitu, pembaca yang awam dapat mudah memahami ayat suci Al-Quran gitu, tanpa memikirkan dan memusingkan istilah-istilah yang sulit dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari banyak sekali kekurangan yang dari penyampaian saya. Karena itu mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.